Buka lembaran hari yang penuh keberkahan bersama kami, Programa 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi dalam Mutiara Pagi. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita udah nyampe di hari yang ke-22, hari Rabu di bulan Januari 2025 di Mutiara Pagi. Hadir untuk pagi ini bersama Ustadz Nasuha SAG MESY, penyuluh agama Bimas Islam Kemenak Kota Cirebon, dan Dai Kamtibmas Polres Cirebon Kota ya, yang tentunya pagi hari ini telah hadir di studio yang akan memberikan pemahaman kepada kita semua ya dengan tema pembagian waris menyelesaikan masalah tanpa masalah. Langsung saja Rina akan sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Pak Ustadz ya? Alhamdulillah sehat. Cirebon udah mulai hujan terus nih ya. Iya. Oke, untuk Anda semua pendengar, siaran ini dapat Anda simak melalui aplikasi RRI Digital. Kami juga live di YouTube channel RRI Cirebon. Nanti yang ingin bergabung bersama kami di Mutiara Pagi bisa melalui WhatsApp ya di 0813 2495 1935 ataupun melalui line telepon di 0231 8493259 dan juga di 486374. Dan kini kita akan mendengarkan terlebih dahulu uraian dari Pak Ustadz Nasuha mengenai pembagian waris menyelesaikan masalah tanpa masalah. Mangga Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim, iftah lana futuhal arifin. Para pendengar setia RRI, Radio Kanal Inspirasi dan Informasi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahadduts bin nikmah, alhamdulillah pada kesempatan pagi yang berbahagia ini kita semua telah mendapatkan karunia nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik berupa nikmat kesehatan, nikmat diberikan umur panjang, lebih-lebih nikmat iman dan Islam. Semoga kita semua termasuk orang yang pandai bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salah satu di antaranya bukti syukurnya adalah menjalankan salah satu kewajiban umat Islam, yakni thalabul ilmi, salah satu melalui Mutiara Pagi RRI Cirebon Kanal Inspirasi. Semoga kita semua termasuk orang yang mendapatkan keberuntungan dan mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat ma'assalam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabiyana wa Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga tersampaikan pula kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'i tabi'in, dan mudah-mudahan kita selaku umatnya mendapat syafaat ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Para pendengar setia RRI Cirebon Kanal Inspirasi dan Informasi, pada kesempatan hari ini di edisi hari Rabu tanggal 22 Januari 2025, saya akan mengangkat tema tentang pembagian waris menyelesaikan masalah tanpa masalah. Tema ini saya angkat karena tidak sedikit orang ketika keluarga ada yang meninggal dunia tidak segera dibagi harta peninggalannya. Bahkan ditunda-tunda
ataupun ada konflik setelahnya meninggal dunia orang tua, atau istilah lain adalah rebutan harta peninggalan orang tua ataupun saudaranya. Ini adalah sebuah problem dalam keluarga. Dan ternyata antara satu keluarga dengan keluarga yang lain, problemnya tentu tidak sama. Maka dari itu, bagaimana cara untuk menyelesaikannya? Maka segerakan untuk dibagi harta peninggalannya. Para pendengar setia RRI Cirebon Kanal Inspirasi dan Informasi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jikalau seandainya salah satu di antara taruhlah orang tua ayah telah meninggal dunia, kemudian hartanya hanya sebuah rumah saja, kemudian salah satu anaknya menempati rumah milik orang tua tersebut, taruhlah anaknya 3 yang menempati, yakni salah satunya Titi. Tata punya rumah sendiri setelah menikah, Toto punya rumah sendiri setelah menikah. Titi juga sama, sudah keluarga, tapi sementara menempati rumah itu. Kemudian orang tua meninggal dunia, ayah atau suami dari istri yang ditinggalkan. Istri masih ada. Maka bagaimana caranya? Tidak ada konflik, tidak ada masalah, maka segerakan untuk diselesaikan harta milik orang tua. Namanya pembagian harta itu aset yang telah ditinggalkan, tidak berarti dijual, tidak berarti dibongkar dan seterusnya. Tapi harus selesaikan masalah itu. Ada atau tidak ada masalah ketika salah satu di antara keluarga kita telah meninggal dunia, segerakan untuk dibagi. Lalu bagaimana cara pembagiannya dan siapa yang hadir saja? Cara pembagiannya tentunya kita selaku umat Islam ya menggunakan hukum Islam. Yakni di situ ada Al-Quran, ada hadis Nabi dilengkapi dengan kompilasi hukum Islam. Insya Allah kalau kita merujuk kepada hal yang sama, sumber yang sama, insya Allah tidak ada persoalan. Kemudian siapa saja yang hadir? Yang hadir tentunya paling utama adalah ahli waris. Yakni siapa itu? Kalau seandainya namanya tadi sebutkan, Tata sebagai anak pertama, Toto anak kedua, Titi anak yang ketiga, semua hadir. Ditambah dengan suami atau istrinya. Tata punya istri, maka istri di bawah. Toto punya istri, Toto pun istrinya di bawah. Titi punya suami, tentu suaminya harus hadir sebagai saksi. Di samping itu siapa lagi? Yakni tokoh agama, tokoh masyarakat. Di mana ketika membagi harta waris, tentunya ada pembaginya. Beda dengan pemberian, beda dengan wasiat atau hibah tadi ya. Beda dengan hibah ataupun wasiat. Kalau hibah atau wasiat itu pemberian, itu pun tidak boleh seluruhnya. Tapi kalau waris adalah pembagian, harus ada orang yang membagi. Pada hakikatnya yang membagi harta waris adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya tidak mungkin. Maka Allah mengutus seorang Rasul, Nabi Muhammad SAW. Namun Rasulullah basyarun lakal basyar. Manusia tidak seperti manusia biasa. Tidak seperti manusia biasa mendapatkan wahyu. Manusia biasa tapi karena punya keterbatasan waktu. Artinya meninggal dunia. Bahkan sebelum Nabi Muhammad meninggal dunia, Nabi telah bersabda, al-ulama'u warasatul anbiya. Ulama adalah pewaris para nabi. Maka pewaris nabi itulah yang bertanggung jawab untuk membagi harta. Siapa itu? Para alim ulama, para ustadz, para ajengan, para kiai di tempatnya. Terutama ulama, ustadz, kiai itu memiliki kompetensi tentunya tentang mengenai harta, bagaimana cara membaginya itu. Supaya ketika pembagian itu kembali kepada Al-Quran dan hadis. Kita sadar juga, kadang-kadang kita mohon maaf KTP-nya Islam. Tapi ketika membagi harta waris tidak dengan cara Islam. Bahkan bikin aturan sendiri, dibagi rata, ataupun yang lainnya ini. Ketika dia tahu, kalaupun sekalipun kita tahu seandainya ngerti tentang waris,
keluarga salah satunya tidak boleh dibagi oleh keluarga tersebut. Harus memanggil orang yang ngerti di bidangnya, yakni para kiai, para ustadz, dan seterusnya. Para pendengar setia RRI Cirebon Kanal Inspirasi dan Informasi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian tokoh agamanya hadir supaya sebagai penyeimbang di saat ada orang yang membagi. Kemudian tokoh agama pun sebagai penyeimbang, sekaligus sebagai saksi tentang agama. Yang kedua, tokoh masyarakat pun harus hadir. Tokoh masyarakat itu institusional, contohnya ketua RT atau ketua RW, di mana tokoh masyarakat itu biasanya ngerti ketika menaksir harga dari peninggalan orang tua. Seandainya ada sebuah rumah tadi saya sampaikan itu, di tempat itu berapa harganya? Kan tahu, yang tahu kan adalah Pak RT, Pak RW atau tokoh masyarakat setempat. Walaupun ini sebagai pembanding saja, karena ketika ada harta peninggalan berupa rumah, maka harganya bukan harga pasaran dan bukan harga NJOP, tapi harga keluarga. Tidak boleh murah, tidak boleh mahal. Harga NJOP sumama 100 juta, harga pasarnya 300 juta, maka musyawarah antara ketiga saudara tadi harus ada wasit, ada pembaginya, kemudian endingnya, hasil musyawarahnya, tawar-menawarnya sampai 200 ataupun 250, itu adalah harga keluarga. Toh namanya harta pewaris itu namanya harta temuan atau barang peninggalan orang tua gitu loh. Maka dari itu selesaikan harta waris peninggalan orang tua. Terutama orang tua yang meninggal dunia, insya Allah di alam barzah tenang. Kemudian harta setelah dibagi, insya Allah 3 bersaudara itu pun akan akur. Itu loh. Karena tidak sedikit ketika hartanya tidak segera diwaris. Orang yang menempati rumah itu kategorinya kalau saya berpendapat itu punya dosa yang tidak disengaja. Apa sebabnya tidak disengaja? Karena kakak-kakaknya atau adik-adiknya belum menikmati harta peninggalan orang tua, kan husnu suudzon terus itu loh. Ataupun prasangka buruk itu loh. Maka ada atau tidak ada masalah ketika orang tua meninggal dunia segerakan untuk dibagi. Hatta walaupun ada istrinya yang masih hidup. Seandainya ada istrinya masih hidup, suami yang meninggal dunia, tetap segera dibagi. Sudah jelas, hitam di atas putihnya jelas. Toh ketika dibagi pun tidak semuanya dibagi. Kalau emang harta berupa rumah itu harta dari suami istri atau ayah ibu dari nol, maka dikatakan sebagai harta bersama. Kalau harta bersama, maka sebelum diwaris dibagi 2 dulu. Separuh milik suami, separuh milik istri. Yang dibagi hanya miliknya suami saja yang meninggal dunia. Kalau seandainya 200 juta, maka yang dibagi hanya 100 juta milik suaminya atau milik ayah dari anak-anak itu. Nah, dari 100 juta itu istri dapat hak waris. Kalau tadi 100 juta bukan warisan. Harta bersama yang ternyata tidak ada, kerjasama antara suami istri atau bahasa yang lainnya adalah suami istri sebagai syirkatul abdain, persekutuan bersama antara 2 insan yang berbeda, laki perempuan dalam satu ikatan pernikahan. Bahkan ketika menikah, miftahul rizki. Setelah menikah Allah memberikan kemudahan, rizki-rizki itu dimudahi. Itulah. Maka dari itu merupakan harta bersama, maka sebelum diwaris harus dibagi 2 dulu tadi. Separuh milik suami, separuh milik istri. Yang dibagi hanya milik suami saja yang meninggal dunia. Berarti seorang ibunya anak-anak atau istri dari suami yang meninggal dunia dapat 2 hak. Separuh dari harta bersama berupa 100 juta dan dapat 1/8 dari warisan si suami tadi. 1/8-nya kurang lebih 12.500.000 berapa itu ya? Nah, 12.500.000 itu loh. Itu hak milik si istri. Itu sisanya dari 100 juta dikurangi 12.500.000 itu dibagi untuk ketiga anaknya. Laki 2, perempuan 1, berarti 2/5 untuk anak laki-laki, 1/5 untuk anak perempuan. Kalau sudah selesai pembagian,
kemudian kakak yang laki-laki memberi hibah kepada adiknya yang perempuan dapat itu sangat boleh itu. Tapi tidak boleh langsung dibagi rata. Inilah harapan kita, pembagian waris menyelesaikan masalah tanpa masalah. Para pendengar setia RRI Cirebon, kanal inspirasi dan informasi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat, kita ini kadang-kadang tidak menyadari bahwa bisikan setan sangat luar biasa, apalagi masalah waris. Kalau tidak segera diwaris, bahkan dikuasai oleh salah satu anak, dosanya itu sangat besar sekali. Dosanya ada 3. Dosanya pertama adalah menyakiti orang tua yang telah meninggal dunia tidak segera diwaris. Karena orang tua kalau hartanya tidak segera diwaris, nangis di alam barzah. Yang kedua, milik saudara-saudaranya yang dapat hak tidak dapat. Itulah. Yang ketiga, kadang-kadang memutus tali silaturahim gara-gara tidak segera diwaris ini. Maka sangat tepatlah ketika orang tidak membagi waris. Surat An-Nisa ayat 14, wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha. Barang siapa yang bermaksiat, barang siapa yang berdurhaka, barang siapa yang tidak menjalankan syariat Allah, barang siapa yang tidak taat kepada Allah dan Rasulnya, maka atau melampaui batas, maka dimasukkan ke dalam neraka selamanya. Nauzubillah, jangan sampai terjadi. Ini adalah sebagai warning bagi orang yang tidak menjalankannya. Mudah-mudahan dengan pembagian harta waris ini menyelesaikan masalah tanpa masalah. Kemudian paling cepat kapan? Ini pertanyaan kadang-kadang itu. Saya jawab saja karena banyak sekali bertanya. Seandainya yang meninggal dunia si suami tadi, maka paling cepat adalah setelah masa iddahnya selesai. Karena ketika suami meninggal dunia, ada syariat yang harus kita laksanakan. Yakni si istri pun tidak boleh pergi keluar rumah sebetulnya. Tidak boleh bersolek, tidak boleh berdandan. Yakni 4 bulan 10 hari. Setelah 4 bulan 10 hari itu, maka pembagian waris bisa dilaksanakan. Karena sebabnya apa? Karena ketika pembagian waris itu ada pihak lain. Taruhlah para kiai atau ulama tadi yang membagi ataupun sebagai saksinya. Jangan sampai kita menjalankan syariat tapi menabrak syariat yang lain. Kalau sekiranya yang meninggal dunia suami paling cepat setelah masa iddah selesai. Masa iddah selesai adalah masanya 4 bulan 10 hari. Masa itu pula sebagai jeda ataupun waktu di saat ada masalah hak adami belum terselesaikan. Seandainya si suami tadi atau ayahnya, anak-anak punya hutang, tetangganya atau orang lain. Nah, di saat itulah penyelesaian hutang, karena hutang segerakan untuk diselesaikan. Jangan sudah bagi kemudian hutang belum terbayar. Khawatir dong, siapa yang mau bertanggung jawab kan gitu. Kalau sekiranya yang meninggal dunianya istri, maka tetap ada jedahnya. Jedahnya paling cepat adalah 100 hari. Di mana 100 hari ini minimal ketika yang meninggal dunia istri kan ada masa berkabungnya. Ataupun masa jeda menunggu ada orang yang menagih hutang. Itu loh. Jangan sampai walaupun si suami ditinggal oleh istri itu ya. Walaupun yang meninggal istri ditinggal oleh tinggal istri, suami kan tidak ada iddahnya kan, itulah. Tapi kalaupun tidak ada iddahnya, kemudian kemarinnya meninggal, sekarangnya besoknya nikah lagi, itu ada tanda tanya kan gitu di situ. Maka dari itu segerakan, tidak terlalu cepat juga, tapi ada masa jedanya. Kalau yang meninggal dunia suami, ulangi lagi masa iddah, jangan sampai ditabrak. Kalau yang meninggal dunia istri, maka masa berkambungnya pun jangan ditabrak. Dan itu pun ada masa jeda saat waktu ada hak adami belum terselesaikan, yakni hutang piutang, janji, atau yang lainnya. Karena ketika membagi waris, 3 atau 4 hal harus selesaikan terlebih dahulu, yakni ta'jiduz zanazah, menyelesaikan masalah jenazah. Yang kedua, hutang bila ada. Kemudian yang ketiga, ada wasiat. Dan yang keempat,
Kalau harta itu merupakan harta bersama, harus dibagi dua dulu. Jangan langsung diwaris. Karena untuk menjaga hak muru'ah dari suami atau istri. Karena harta itu hasil dari jerih payahnya, susah senangnya, peras keringatnya antara suami istri tersebut. Kalau tidak dibagi dua dulu, kasihan istri. Hanya dapat 1/8 loh. Kalau tidak dibagi dua dulu, kasihan suami. Hanya dapat 1/4 loh. Yang paling banyak anak-anak, emang benar demikian? Kan gitu. Maka pola pikirnya, mindsetnya harus kita rubah. Kita kembali dari Al-Quran. Harta bersama adalah ada Al-Qurannya. Tepatnya surat An-Nisa ayat 32. Lirrijali nasibum mimmaktasabu walin nisa'i nasibum mimmaktasabun. Dari surat An-Nisa ayat 32 ini kemudian diakomodir oleh kompilasi hukum Islam, tepatnya pasal 96 atau 97. 96 di saat cerai mati, 97 di saat cerai hidup. Lengkap semua sebetulnya. Maka dari itu pembagian waris itu jangan ngarang sendiri. Ada standarisasi hukumnya, ada payung hukumnya. Tidak boleh bikin aturan sendiri. Supaya kita berkah hidup di dunia, selamat di akhirat. Demikian mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat dipahami. Mari kita bersama-sama untuk berdiskusi, berdialog, dipandu oleh Mbak Nina. Ya. Baik, terima kasih Pak Ustadz atas uraiannya mengenai tema kita pagi hari ini di Mutiara Pagi. Pembagian waris menyelesaikan masalah tanpa masalah, dan kami mengundang Anda untuk bergabung melalui WhatsApp di 081324951935 ataupun melalui line telepon ya di 0231849329 atau di 4863374. Halo, Assalamualaikum. Halo. Oke, sepertinya terputus. Kita coba lagi. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ibu Indra. Rina Agustini. Iya, Ibu Indra sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mangga, Ibu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum, Ustadz Nasuha Fakih SAG MESI. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Bu Indra ingatnya Tata Toto Titi. Selalu ya. Oh ibu, lihatlah, dia berbaju hijau, lalu di muka mataku, oh sangat menarik hati. Menarik karena memberikan tausiah ya Mbak Rina ya. Betul. Saya ingin bertanya begini Pak Ustadz, kalau suami istri berpisah karena bercerai, nah bagaimana tentang harta bawaan dan harta gonogini yang dibagikan itu? Terima kasih. Oke. Terima kasih Mbak Rina. Iya, sama-sama Ibu. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Indra yang ada di pelayangan ya. Dan kita terima telepon yang kedua. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan Pak Kasmo? Iya. Benar betul, ya. Iya. Bapak dari Subang. Dari Subang. Sehat ya Pak ya? Iya, sehat sekarang. Alhamdulillah, doanya Pak Ustadz. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Ustadz mendoakan saya. Sama-sama. Mudah-mudahan Pak Ustadz sehat, saya juga sehat. Amin. Membagi ilmu RRI Cirebon luar biasa, gitu, manfaat bagi negara, bangsa, agama. Alhamdulillah. Mau tanya gini, Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi namanya Dawil Arham itu warisan ti bapak, ti ibu, ke cucu itu. Bagaimana Pak, bisa diulangin? Ya, warisan namanya Dawil Arham. Jadi warisan ti ibunya atau bapaknya meninggal, jadi warisannya kak cucu gitu namanya. Tuh. Mencoba bagiannya tetap, upami bagian bapak segitu 2, upama ibu 1. Nah ini tidak berubah, namanya waris turun kak cucu gitu. Kalau sudah meninggal ibu bapaknya gitu. Ya,
Segitu aja Pak. Nggih, paham nggih. Tanyakan minta ditanya. Ya, baik Bapak. Nah, Ya. sesuai enggak kalau surah An-Nisa ayat 7 ini Dawil Arham itu. Iya. Oh, Minta iya. ditanya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita ke pertanyaannya Bu Indra terlebih dahulu ya, Pak Ustadz ya. Mangga. Oke, terima kasih Bunda Indra, sehat selalu, dan Pak Kasmo alhamdulillah sudah sehat. Kaitnya dengan masalah harta peninggalan atau harta setelah mendapatkan suami istri menikah ya. Kalau Bunda Indra tentang mengenai menyoroti tentang masalah harta saat waktu menikah kan jelas sekali. Kita melihat dari tema ataupun pengertian pernikahan, pernikahan adalah ikatan yang kuat, ikatan yang suci, zohiron wa batinan. Zohir itu kaitannya dengan harta salah satu di antaranya. Maka kalau harta didapat setelah menikah namanya harta gonogini atau istilah kompilasi harta bersama. Kalau sekiranya ada harta bawaan selagi tidak ada perjanjian pernikahan dalam Undang-Undang Pernikahan nomor 1 tahun 74 atau Instruksi Presiden nomor 1 tahun 91, harta bawaan tetap menjadi hak milik dari pasangan suami atau istri. Tidak boleh dicampur, apalagi kalau cerai kan gitu. Maka kalau cerai, kita bicara cerai ya berarti pada pasal 97 kompilasinya itulah. Maka kalau harta bawaan tetap menjadi hak masing-masing. Tapi kalau harta bersama, harta didapat setelah menikah tetap dibagi dua. Separuh milik mantan istri, separuh milik mantan suami. Kemarin pun ada yang bertanya gimana kalau harta bersamanya itu ternyata didapat oleh suami istri sama kerja gitu loh. Atau bahkan ketika waktu suami istri sebelum cerai itu taruhlah punya rumah katanya. Baru kemarin 3 hari yang lalu kalau salah ya. Itu rumah ini didapat hasil dari kerjaan yang sama, kemudian taruhlah 100 juta. Ternyata si istrinya hanya 40 juta, kalau suaminya 60 juta. Didapat sebelum cerai gitu loh. Kemudian cerai. Apakah itu 40, 60 itu harus dibagi dua gitu loh. Pertanyaan gitu. Sementara cerai gitu loh. Maka kalau jelas sekali itu loh. Itu dikategorikan harta bawaan juga. Sebabnya jelas. Wujudnya aininya 40, 60 itu. Itu kategorinya. Karena sebabnya apa? Supaya untuk kebersamaan, supaya tidak ada keadilan, supaya ada keadilan di situ. Nah, di situ. Karena nikahnya belum punya anak apalagi kan gitu. Malah enak jelas gitu loh. Nah, apalagi kalau harta-harta didapat sebelum menikah. Punya rumah yang lain ya gitulah. Kemudian punya mobil, bukan hasil dari menikah gitulah. Gitu. Pokoknya duduk bersama insya Allah. Cuma kadang-kadang ketika cerai itu mantan suami, mantan istri itu tidak hanya sampai ke masalah harta kadang-kadang. Hanya sebatas segera cerai. Padahal penggugat baik istri ataupun suami ketika di pengadilan jangan satu masalah saja. Minimal 2. Kalau punya anak 3 gitu loh. Mana putuskan tentang perceraian, putuskan pemberian harta gonogini, dan putuskan siapa yang berhak untuk menghadonakan ataupun hak asuh anak yang ada itu gitu loh. Jadi ada 3 sebetulnya. Namanya hakim tergantung yang digugat. Kalau hanya 1 gugatan kemudian hakim memutus 3-2 itu tidak boleh pula gitu loh. Maka peran aktif sebagai masyarakat mencari keadilan itu harus proaktif juga. Jangan masalah perceraian saja, tapi harus putuskan oleh pengadilan, yakni berupa harta gonogini ataupun berupa hak asuh dari anak tersebut. Kalaupun belum punya anak, minimal 2 tadi, yakni cerainya diputuskan oleh hakim di pengadilan agama bagi umat Islam. Yang kedua, pembagian harta gonogini atau harta bersama diatur oleh kompilasi Islam, diatur oleh undang-undang pernikahan itu. Tapi kadang di masyarakat ketika cerai segera
putus cerainya saja gitu loh. Itu banyak sekali masalah. Mungkin karena tidak pahamnya, maka melalui RRI ini silakan jangan hanya sekedar putusan perceraian, tapi masalah harta gonogini pun segera minta hakim membagi harta gonogini supaya jelas gitu loh. Demikian. Jadi kaitannya dengan masalah harta gonogini, harta bawaan tergantung. Harta bawaannya berapa, harta bersamanya berapa. Kemudian Pak Kasmo, alhamdulillah sehat ya di Subang. Kaitannya Zawil Arham. Zawil Arham ini muncul akibat dari, kalau melihat dari fikih waris klasik ya, itu muncul karena diselingi oleh anak perempuan. Contoh, Tata, Toto, Titi tadi kapannya. Semuanya punya anak semua. Nah, orang tuanya Tata, Toto, Titi namanya kan kakek. Kalau hubungannya dengan anak-anaknya Tata, Toto, Titi kan? Maka siapa salah satu di antara Zawil Arham? Salah satu di antara Zawil Arham adalah anaknya Titi gitu loh. Karena apa? Dalam ilmu waris klasik itu cucu dari anak perempuan itu kategorinya Zawil Arham. Tapi cucu laki-laki atau cucu perempuan dari garis laki-laki, yakni anaknya Tata, anaknya Toto, bukan Zawil Arham. Maka di sini muncul polemik gitu loh. Maka kompilasi hukum Islam tidak mengenal sekarang adanya Zawil Arham, tapi adanya diganti dengan ahli waris pengganti. Waktu saya kuliah tahun 93-98 itu ada mata kuliah khusus tentang mengenai waris dua, tentang ahli waris Zawil Arham. Ternyata tidak digunakan ternyata. Karena problemnya banyak sekali. Cucu tidak dapat kan seakan-akan dihilangkan atau disingkirkan dari keluarga besarnya kan gitu loh. Tapi porsinya sebagai ahli waris pengganti sesuai dengan orang tua yang digantinya. Taruhlah tadi cucu, di atasnya cucu kan anak, di atasnya anak adalah kakek kan gitu loh. Ketika kakek meninggal dunia, anak-anaknya tetap dapat walaupun meninggal dunia lebih dulu gitu loh. Nah, dudukan persoalan tadi, Toto dapat 2/5, Tata dapat 2/5, Titi dapat 1/5. Anaknya Titi kalau seandainya meninggal dunia, titinya tetap hasilnya dari 1/5 tadi. Sesuai dengan ayat 7 atau ayat 11 surat An-Nisa. Kalau An-Nisa ayat 7 tentang mimma qalla minhu au katsur. Ada yang dapat banyak, ada yang dapat sedikit. Itu kan masih belum jelas sebetulnya. Kemudian ditabyinkan pada surat An-Nisa ayat 11-nya, yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzal unsayain. Sangat jelas. Laki dapat 2, perempuan dapat 1. Karena ada 3 anak, Tata laki, Toto laki, Titi perempuan. 2 tambah 2 tambah 1 berarti berapa Mbak Dina? 5 kan. Berarti laki-laki 2/5, laki-laki 2/5, perempuan 1/5. Nanti Zawil Arhamnya anaknya Titi gitu. Posisinya sama untuk hak baginya Titi. Nah, 1/5-nya kemudian Titinya anak 3 atau 5, ya dibagi 3 atau 5 itu. Itulah. Porsinya dari anak yang meninggal dunia itu. Tapi kalau anaknya Tata, anaknya Toto, dapat nggak? Selagi Tata Totonya masih hidup, tidak dapat. Itu loh. Karena anaknya masih hidup. Cucu ketika kakeknya meninggal dunia, anak masih ada, tidak dapat. Hierarkinya vertikal. Kalau vertikal saling menghijab atau saling menghalangi. Kalau horizontal, yakni anak pertama, anak kedua, anak ketiga namanya horizontal. Sama haknya antara anak pertama, anak kedua dengan anak yang ketiga. Karena horizontal anak satu dengan anak yang lain tidak saling menghijab. Tapi kalau ke bawah vertikal, ketika titiknya meninggal dunia, maka dapat hak bagiannya milik Titi saja. Kalau anaknya masih hidup, Tata Toto, maka terhijab. Jadi cucunya dari yang meninggal dunia tidak dapat. Karena masih ada Tata sebagai anaknya, Toto sebagai anaknya. Mudah-mudahan dapat dipahami. Jadi ternyata kompilasi tidak mengenal namanya Zawil Arham. Tapi tetap dalam buku saya disampaikan Zawil Arham.
Karena sebagai dasar awalnya sebagai sebagai fikih klasik. Ternyata namanya fikih itu selalu berubah gitu loh. Ya, tergantung dari keadaan. Demikian. Baik, dan untuk Anda yang ingin bergabung, silakan pendengar. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Teh Rina ya? Iya, dari Kang Ahmad ya? Iya, kalau di Garut Teh kan di sini. Mangga. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Gimana keadaan Garut nih? Aman? Aman, tapi lagi gerimis Pak di sini. Iya, sama. Tapi walaupun hidup sebatang kara tetap aja semangat Pak. Sebatang kara. Iya, sebatang kara. Karena di rumah sendiri tanpa anak dan istri Pak. Kalau mau bukan promosi maaf nih. Ya, benar. Promosi juga nggak apa-apa, cepet. Iya. Nambah lagi. Nikah lagi. Jangan nambah apa, satu juga tidak ada gitu kan ini. Ya, begini Pak, tentang masalah dua hal yang saya tanyakan tentang masalah waris kan di sini. Anak angkat di sini Pak ya. Lalu udah sertifikat, terus misalkan ya sejarah menurut, tapi di sini bahkan tetap mungkin satu darah tetap tidak punya hak waris mungkin ya, walaupun itu sekalipun juga secara legalitas ke negara negara itu udah sah. Adopsi ya. Adopsi itu kan tetap yang, tapi di sini ada Pak, sehingga si harta bendanya orang tua angkatnya itu ketika habis Pak itu dimanfaat oleh anak angkatnya, karena dia mungkin paham kalau nanti misalkan sudah tidak pasti bakal dibuat. Akhirnya sekarang kan udah tidak ada orang tua, dua-duanya udah akhirnya sekarang digugat oleh ahli warisnya kan, mungkin di sana ada adiknya bapak, sedangkan hartanya udah habis. Nah, bagaimana menurut Bapak? Yang kedua, tadi malam saya Pak mengikuti perbincangan antara masalah pro dan kontra masalah poligami itu yang diatur seperti itu. Ada seorang aktivis perempuan mengatakan begini, gue enak juga kalau pernikahan karena tanpa ada izin dari istri itu merupakan kejahatan perkawinan. La ilaha illallah. Kenapa istighfar Pak? Mengapa itu? Bagaimana orang mengatakan kok pernikahan kejahatan? Padahal memang aturan pemerintah itu adalah sebagai jalan darurat harus ada izin. Tapi kan hukum besar tidak seperti itu. Itu saya yang bikin tidak enak itu Pak, dikatakan Pak, kejahatan pernikahan kok dikatakan kejahatan. Bagaimana Pak? Terima kasih. Waalaikumsalam. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kaitannya dengan anak angkat yang ternyata ini ya digugat oleh ahli waris warisan. Mangga Pak. Barang ada lagi yang... Oke, kita bacakan WhatsApp ya Pak ya. Dua aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aki Gazi Teh Rina katanya. Oke, mohon izin bertanya. Jika seorang istri meninggal oleh suaminya dalam keadaan suci, akan tetapi sebulan setelah kematian suaminya, si istri mengalami telat haid sampai oleh tim medis dinyatakan hamil. Apakah si anak ini mendapat hak waris katanya? Mohon tausiah Pak Kiai, hatur nuhun. Ya, oke. Itu dia. Anak dapat hak waris gitu. Iya, jadi Oke, kan siap. Ya, paham. suaminya Anak yang dikandung maksudnya. Iya, seperti Oke, itu. siap. Ada lagi? Cukup? Dua dulu? Dua dulu ya Pak ya. Oke, terima kasih Pak Ahmad Fauzan di Garut kaitannya dengan anak angkat. Itu tidak sedikit problem masalah anak angkat di masyarakat ini. Dan semuanya aset-aset dikuasai oleh anak angkat. Emang tidak sedikit banyak. Gitu loh. Dan saya saya tahu gitu loh. Karena banyak konsultasi tentang anak angkat. Padahal sejatinya ketika meninggal dunia ayah angkat atau ibu angkatnya, hak warislah yang ahli warisnya yang sangat berhak untuk menerima harta peninggalannya suami istri yang tidak punya anak. Kalau anak angkat hanya sebatas hibah, ataupun kalau lupa tidak beri hibah, ada wasiat wajibah. Itu maksimal hibah atau wasiat wajibah, diatur oleh kompilasi itu maksimal 1/3. Berarti sisa 2/3-nya itu untuk ahli waris. Maka ketika ahli warisnya, saudaranya tidak dapat, boleh dong menggugatkan itu loh, hak negara untuk mencari keadilan. Nah itu, karena punya hak tadi 2/3, sisa kalau sudah diambil hibahnya maksimal 1/3. Kalau kurang dari 1/3 berarti lebih banyak dong itu. Kita ambil maksimal sajalah, maksimal 1/3 1 miliar berarti. Berarti si anak angkat hanya 300-an itu. Sisanya 700-nya itu adalah untuk
ahli waris zawil furud. Nah, yakni ketika tidak punya anak, surat An-Nisa ayat 176 itu saudara-saudara kandungnya. Kompilasi hukum sudah mengatakan demikian. Nah, itu. Jadi punya hak ahli waris yang tidak dapat karena dikuasai oleh anak angkat itu untuk mencari keadilan, justiciable namanya. Kaitnya dengan poligami. Poligami emang ada Al-Qur'annya ya. Masna wa sulasa wa ruba'a, tapi syarat utama adalah adil. Nah, ketika seandainya ada undang-undang itu benar ada untuk mengayomi hak-hak dari warga negara itu loh. Kita umat Islam pun akan diayomi. Jadi ketika mau menikah lagi emang harus ada izin dari istri yang pertama atau istri yang kedua atau istri yang ketiga, kalau seandainya menikah yang keempat berarti kan. Supaya apa? Supaya keleluhuran hati hak asasinya tersalurkan gitu loh. Kalaupun tidak dapat izin otomatis kan tidak memenuhi syarat kan gitu. Untuk menjaga hak dari calon ataupun istri yang pertama, kedua, dan ketiga itu. Karena semua punya hak yang sama di mata hukum, kan gitu. Nah, masalah ketika tidak adil ataupun apa istilah tadi bahasanya tadi? Kejahatan pernikahan. Apa? Kejahatan pernikahan. Oh iya, kejahatan pernikahan gitu loh. Iya, ya kita jelas lah harus yang namanya hukum pun kadang-kadang kayak karet ya gitu loh, ataupun kita sebagai menafsirkan pun sampai ke sejauh kejahatan pernikahan itu. Yang penting tidak ada dusta di antara kita, itu yang paling utama itu loh. Kalau tidak dusta di antara kita, insya Allah bening banyuwe kena iwake nanti. Nah, kemudian ketika seandainya ini mau dimadu, istri pun harus introspeksi diri itu loh. Mohon maaf ya, seandainya suami menikah lagi, kenapa ya kan gitu, kadang-kadang gitu. Karena ada mungkin mandul, mohon maaf ya. Kemudian ataupun dalam hal servis pelayanan seorang istri dan suami kurang kan gitu loh. Itulah harus introspeksi diri itu. Dan harus keterbukaan antara suami istri ketika mau menikah yang kedua, ketiga, dan keempat. Insya Allah kalau ada keterbukaan, tidak ada yang terzolimi, tidak ada jahat kepada dirinya. Nah, si suami pun jangan mentang-mentang suami punya kesempatan gitu loh. Tapi introspeksi dulu, apakah mampu kita berbuat adil. Ketika mau menikah pun kata Al-Qur'an ala ta'dilu itu, ataupun keadilan itu sebagai asas yang paling utama itu. Selagi tidak adil, kenapa kan gitu? Mencari hawa nafsu saja kan gitu. Karena efek dari pernikahan atau tujuan dari pernikahan bukan hanya sekadar seksual saja, tapi tanggung jawabnya sangat luar biasa, banyak sekali. Anak harus kita perhatikan, hak hak hadona ataupun nafkah harus diperhatikan. Sekalipun si suami kaya seandainya, tidak ada masalah. Tapi masalah kasih sayangnya bisa enggak untuk dijaga? Gitu. Kadang-kadang kalau menikah kedua ketiga kan kasihan istri yang lamanya kan, berarti kan tidak adil dari situ. Nah, adil itu bukan berarti sama, tapi harus menyesuaikan tentang keadaan yang sebenarnya itu. Ya, baik. Dan kaitannya dengan poligami sudah ya WA tadi Pak Ghazi di Majalengka ya, tentang mengenai suami istri, suami meninggal dunia. ya. Kemudian ternyata istri hamil itu loh. Nah, ketika istri hamil punya anak kan di dalam kandungan, ya. Nah, maka siapa ahli warisnya? Ahli warisnya ada suami, istri dan anak. Dalam buku yang saya susun pun ada namanya wanita hamil. Nah, kalau bisa sabar sampai melahir anak, supaya jelas anaknya laki perempuan atau kembar gitu loh. Nah, kalaupun tidak sabar, segera diwaris boleh. Tapi harus diperkirakan anak dalam kandungan itu apakah laki atau perempuan. Sekarang kan USG ada. Tapi kadang USG kan kadang-kadang hanya tidak sama kenyataannya. Kalau bisa sabarlah gitu loh, pembagian waris setelah anaknya lahir gitu loh. Kalau tidak sabar ada ketentuannya, diperkirakan yang lebih menguntungkan. Berarti kalau meleset berarti ada sisa kan? Nah,
Nah, nanti dibagi lagi. Kalau meleset tidak menguntungkan, nanti kan siapa yang mau menomboki kan gitu. Tapi kalau bisa sabar sampai lahir anak yang jelas anaknya. Dan anak pertanyaannya tetap dapat hak gitu loh. Karena ini jelas sekali menikah dengan istri, dengan suami yang baru meninggal gitu loh. Dan namanya menikah keduanya, makanya setelah masa idah selesai. Masa idah selesai ketika suami meninggal dunia, maka meninggal dunia sampai ya tadi 4 bulan 10 hari kan gitu. Masa idah ya. Masa idah ini 3 bulannya untuk membersihkan rahimnya. Makanya kalau tidak cerai biasa, tapi si istrinya itu biasa haid, itulah, maka kan 3 bulan standarnya. Atau ada istilah 2, apa 3 kali haid atau 3 kali sucian. Ya contohnya 3 kali haid. Kalau 3 kali haid kan ada batasnya. Paling cepat masa haid kan itu adalah paling lama ya 15 hari itu loh. Maka disinilah masa haidnya 3 bulan lah gitulah ya. Nah 3 bulan ini masa pembersihan rahim. Kalau 10 hari 1 bulan 10 harinya masa berkabungnya itu. Jadi jangan terlalu cepat menikah lagi kan gitu loh. Supaya jelas yang ada dalam kandungan ini miliknya siapa gitu loh. Jadi namanya hukum Islam sangat luar biasa gitu loh. Tidak masuk akal kadang-kadang kita kan. Artinya sudah rinci sekali gitu loh. Ya, kenapa 4 bulan 10 hari tadi ketika dicerai ditinggal meninggal suaminya itu. Jadi kalau seandainya kandungan ini selama masa iddah berarti masih milik siapa? Milik anak dari yang meninggal tadi, suami yang tadi kan. Maka anak ini dapat hak waris. Tergantung laki atau perempuan ataupun kembar. Maka kalau bisa ulangi lagi tadi, maka nunggu sampai lahiran supaya tidak ada pembagian kedua kalinya. Kalau sekiranya membagi saat waktu masih dalam kandungan, khawatir kan tidak tepat gitu loh perkiraan, walaupun ada USG-nya gitu loh. Ya, baik. Kadang-kadang kan salah kan gitu. Oke, silakan. Dan ini mungkin pertanyaan terakhir di luar tema ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Salam. Pak Kiai, ini dari Abah Wanto yang ada di Tajur Buntu. Siapa namanya? Abah Wanto. Abah Wanto. Iya. Mundu. Di Tajur Buntu. Tajur Mata. Di Mana daerah Majalengka mungkin ya. Oh, Tajur Buntu ya. Ya. Kalau sholat di balai desa ada tahiyat masjid enggak ya? Soalnya masjidnya lagi dibongkar katanya gitu. Ya, oke. Enggak. Emang kalau kita melihat dari hadis Nabi, di hamparan bumi adalah masjid semua. Kecuali WC ataupun kamar mandi ya, dan kandang sapi atau kandang hewan gitu loh. Apa arti masjid? Itu tempat bersujud. Itu masjidun, sajadah itu ya, masjidun. Nah, persoalan masjid ini kan ada batasannya kan gitu loh. Kalau sekiranya itu masjidnya sedang dibongkar, kemudian pindah di balai RW ataupun di kelurahan ataupun di balai desa sebagai tempat masjid, pengganti dari masjid yang dibongkar, boleh untuk tahiyatul masjid. Oke. Itu. Ya. Karena apalagi jelas masjidnya sedang dibongkar, penggantinya dari tempat yang lain gitu loh. Maka ketika sholat tahiyat sangat boleh gitu loh. Karena hamparan bumi ini semuanya tempat bersujud. Ya. Pengertian tempat bersujud dalam bahasa Arabnya adalah masjidun gitu loh. Apalagi jelas masjid sedang dibongkar. Yang tidak jelas itu ada masjid di sana, kemudian sholat di selain masjid, kemudian masjid itu yang salah gitu lah. Oke. Ya, Ya. gitu. Baik, Pak Kiai, sepertinya waktu kita juga harus mengakhiri juga ya untuk kebersamaan kita ya di Mutiara Pagi kali ini. Mangga sebagai penutup, silakan Pak Kiai. Terima kasih. Rasanya dunia sempit ataupun cepat ya, gitu ya, agak terasa gitu. Sangat semangatnya saya dan masyarakat umumnya sedang mendengarkan. Terima kasih, mudah-mudahan kita sehat semua. Nanti minggu depan akan berjumpa kembali dalam waktu yang berbeda.
tema yang berbeda. Terima kasih semuanya bahwa pembagian waris adalah menyelesaikan masalah tanpa masalah. Kata Bu Ririn, ini kata name tag-nya apa tuh? Pegadaian. Ya nggak masalah, sama aja. Yang penting segerakan untuk membagi waris ketika ada salah satu keluarga kita ada yang telah meninggal dunia, supaya tidak ada masalah gitu loh. Demikian mudah-mudahan bisa sampaikan dapat bermanfaat, dan terima kasih dan mohon maaf atas kekurangannya. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pendengar untuk Mutiara Pagi edisi Rabu 22 Januari 2025 bersama Ustadz Nasuha Fakih SAG MESY. Terima kasih atas kebersamaan Anda, dan hingga di sini Rina menemani Anda. Sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda sudah bersama kami dalam Mutiara Pagi Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.